Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli bijahi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus guru kita Dahilallah Kiai Haji Fahrudin, dan ketepatan ini ada bos Fatrun ada. Saya lama bener nggak ketemu, berapa tahun, alhamdulillah. Ini sebetulnya Kiai Haji Samwari, sebetulnya rada songong saya nih di depan sepuh-sepuh. Saya kan masih 27 gitu, jadi generasi wal asri ada di sini semua. Ngapa ya ngaji ya, minta izin ke Farudin, ke Samwari, semua para asatidzah, mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tarawih pengen ngikut, ada yang ngajiin kopi nggak ngikut gitu. Kita kemarin udah bahas tentang masalah pengertian tafsir. Laksana orang naik motor, kita udah tahu mereknya, kita udah tahu buatannya, kita udah tahu sejarahnya dibentuk itu motor. Maka ketika kita pakai itu motor, rusak itu motor, maka kita tahu bengkelnya, kita tahu spare partnya, begitu kan? Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan awal. Buka kitabnya, jadi kudu nulis. Wa kullu ilmin laisa fil qirtasi wa kullu sirrin jawazal isnaini sya. Jadi setiap ilmu kalau nggak ditulis sia-sia, dan setiap rahasia kalau sudah melewati dua orang maka dia bakal kuncara, bakal nyebar ke mana-mana. Jadi kita nulis ya, nanti ada ulangannya itu. Jadi ini kan 2 kali pertemuan nih, 4 kali pertemuan evaluasi. Saya kasih lembar pertanyaan plus lembar jawaban, udah bisa. Nanti hadiahnya satu soal 100.000. Oh gitu ya, ya kan? Hitung-hitung belaga kaya gitu. Yang penting tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami qalbul Quran, kan? Karena amaliyah NU itu Yasin, betul. Orang sakit kita tengok bacain Yasin, sekarat baca, orang mati baca, ngisiin rumah baca Yasin, masuk kuburan baca Yasin, masuk istana baca. Makanya kudu paham Yasin, kudu paham. Jangan lagu doang 3 bakul, bacot 3 empang, tapi kata becus ditanya tentang Yas. Gua lak juga gua nih, ada Kiai Farudin. Oh, lepas gue tabok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u bi bismillahi, ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmanya Allah. Dulu saya ngaji begitu jawab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di alam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, dan Maha Pengasih di akhirat saja, ailil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kalau kita bahas penjabarannya panjang. Bismillah nggak cukup 4 kali pertemuan. Saya pernah jabarkan Bismillah sampai habis detail itu di Kubah Mas. Itu pertemuan sampai 3 bulan baru kelar. Sampai-sampai Imam Ali mengatakan kalau Bismillah dijabarkan kitabnya 60 truk nggak keangkut. Kalau dulu 60 ontak, kalau sekarang kita 60 tronton kagak bakal keangkut. Karena apa? Belum tuntas Bismillahirrahmanirrahimnya saja. Itu pakai huruf ba saja luar biasa. Awalnya alif tapi ba titik 1. Ba aibikana makana biyakunu mayakun fawujudul awalim bi. Itu di dalam ba-nya saja. Kata Allah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita dipanggil sama Allah. Bikana makana, sebab aku semua yang terjadi itu terjadi, sebab aku semua yang ada itu ada, kata Allah. Biyakunu mayakun, yang akan terjadi pun akan terjadi, sebab aku
yang kamu pengen begini, obyekan pengen meleduk, apa pengen meleduk, semua sebab Allah, bukan sebab jampe harupa, bukan jelas. Ayat wujudul awalim di, sebab wujudnya alam segala apapun adalah sebab aku, kata Allah. Maka ketika kau baca bismillah, kau datang kepadaku, kau sebut nama aku, maka wajib bagi aku untuk mengabulkan apa segala permohonanmu. Begitu. Itu baru Ustaz. Gaya ini lagi belaga bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna, ada kan di situ? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ada kan? Ada nggak di atas itu? Habis bismillah. Sebelum bismillah juga kan ada tuh, wa anzalna, dan aku turunkan ilaika kepadamu ya habibi ya Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah manggil Nabi Muhammad pakai namanya langsung ya Muhammad, kagak. Allah selalu memanggil ya habibi ya Muhammad, ya muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nabi. Banyak. Ketika ada bahasa kuturunkan padamu ya Muhammad, itu ahli tafsirnya biar gampang dipahamin, biar gampang komunikasinya dengan audiens. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah manggil Nabi Muhammad langsung namanya, nggak pernah. Kalau ya Dawud, ada ya Ibrahim, ada ya Zakaria, ada ya Yahya, ada ya Musa, ada di Quran, betul kan? Ya Isa, tapi ya Muhammad tidak ada. Tidak ada. Saking apanya? Saking dimuliakannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan? Az-zikra, Al-Quran. Nanti kita bahas nih. Quran namanya banyak. Ada Al-Furqan, ada An-Nur, ada At-Tanzil, ada Az-zikra, ada lagi macam-macam. Nanti kita bahas pembahasannya. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk memberikan kejelasan kepada mereka atas segala kejadian yang wujud di alam dunia ini. Ini muka-muka ini segini banyaknya orang, kagak ada yang sama, betul? Nggak ada yang sama. Itu manusia hebatnya. Dan kejadian yang di alam dunia juga beda-beda. Hidup boleh seatap, hidup boleh seranjang, tapi soal urusan kejadian hati dan segala rasa itu masing-masing punya perasaan, betul? Nah, itu dijelasin semua di dalam Al-Quran. Mau kejadian yang nyata, nampak kelihatan gunung meletus, banjir melanda di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor, itu udah pasti dibahas oleh Allah. Termasuk yang ada di dalam perasaan kita masing-masing dibahas di dalam Al-Quran. Ada di mana itu? Nanti di Yasin dijabarkan semuanya panjang lebar. Maka kita kudu ngaji Yasin, niatin istiqomah. Tadi niatnya udah dikasih tuh. Itu siapa nangis? Itu kasih pengapesannya. Pengapesan anak kecil kalau lagi ngaji nangis sepentil. Ya. Kalau di empos itu gak bakalan berhenti. Coba lu kasih tetek, diam. Apa itu kalau pengapesan? Oh, beres kalau kecil. Memang benar. Semua kan ada pengapesan, betul gak? Perempuan ngambek, pengapesannya ada. Perempuan kalau dia jungking kebalik tengkurap susah. Lu congkel pakai linggis yang panjang banget nggak bakal jatuh tentang, betul. Apalagi linggis lu yang kecil. Bakalan. Pengapesannya kalau perempuan marah kasih duit, letakin 10 juta, 20 juta, kita keluar 5 menit, dia keluar pasti nawarin kopi, betul. Begitu juga anak kecil lagi ngaji, kalau lagi nangis gampang, jangan dicubit, jangan dimaki-maki, jangan dicubit, jangan dimarahin, kasih tete. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nih kalau ilmu tajwid berapa alif? Sin. Mad ya. Yasin. Wallahu a'lam bimuradih. Ini Yasin. Biasanya kalau setiap surah yang diawali dengan huruf hijaiyah, itu biasanya di surah itu paling banyak ya huruf itu.
Kalau kita baca Yasin, pasti di dalam surah Yasin yang paling banyak huruf ya sama huruf sin. Nggak percaya, lu hitung berdiri. Gitu. Yasin, huruf ya di dalam Al-Quran itu menurut kitab Futuhatul Ilahiyah itu berjumlah khamsatun wa ishruna alfan, yaitu sejumlah 520.717 huruf ya disebut di dalam Al-Quran. Hah? Kan beginian? Banyak makin yang kampungan bego mah. Nah ini kotaan ribet. Bahkan ya anak muda, kalau yang udah tua-tua udah pengalaman gitu. Jadi huruf Yasin ini kalau di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, nih kitabnya nih. Ini kitabnya karangan Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Asy-Syafi'i yang masyhur disebut dengan Imam Jamal. Ini beliau wafat pada tahun 1204 Hijriah. Jadi dipaparkan jumlah-jumlah huruf disebutkan di dalam Al-Quran, dari mulai alif sampai ya dijumlah, dikalkulasi hingga timbul berapa juta huruf. Semua huruf Al-Quran yaitu 1.720.000 itu semua huruf Al-Quran. Sampai sedemikian indah tidak bisa ditandingi oleh ahli bahasa manapun untuk bisa menyaingi Al-Quran. Termasuk yang kita pelajarin huruf sekarang, huruf Yasin, ya-nya itu berjumlah hurufnya adalah khamsatun wa ishruna alfan wa sab'umi'atin wa sab'atasyar. Semuanya berjumlah berapa? Khamsatun wa ishruna alfan, 25.717 huruf ya diulang-ulang di dalam Al-Quran seluruhnya, dari mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Begitu huruf sin, ini nanti keluar nih, ujian keluar dah, ujian terkeluar, pokoknya lo apalin be apalin. Terus huruf sinnya gua sampein 2 banyak kan lama ya. Huruf sinnya itu disebut di dalam Al-Quran sejumlah khamsatu alafin 5.000 wa sab'ami'ah wa tis'atu wa tis'una, ya, 5.799 kali diulang huruf sin di dalam Al-Quran. Jadi kita baca segitu banyak ayat, huruf sinnya jumlahnya adalah 5.799 kali diulang. Nah itu luar biasa. Jadi jumlah huruf Al-Quran kalau dikalkulasi dari alif sampai ya, jadi dari sedemikian indahnya kata-kata itu, seindahnya luar biasa, nggak ada yang mampu menandingi itu kalimat. Jumlahnya adalah 1 juta berapa? 720.000 huruf di dalam Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu jumlah hurufnya segitu. Kita ngerangkai pel 60 juta, tapi beres-beres rumah nggak jadi-jadi. Tapi Al-Quran luar biasa. Itulah kalamullah qadim la yumallu sam'ahu, yang nggak pernah bosan kita dengerin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, adapun baca Yasin yang fasih itu Yasin. Ini menurut Imam siapa? Menurut jumhur para ulama dan Imam Hamzah. Ini Imam Hamzah bacanya Yasin bil kasrati wal fathah. Lalu kemudian emang ada yang baca lain, Ustadz? Ada. Jadi nanti kalau ada yang baca Yasin di imalah tuh Yasin itu juga ada. Siapa tuh imamnya? Imamnya adalah Imam Kisai. Nah ini harus tahu, Yasin itu bacanya semuanya boleh. Yang nggak boleh disebut Yasana, nunnya diharokatin. Yasin itu nunnya mati, tapi Yasana itu nggak boleh. Karena apa? Dia bilang itu jadi maf'ul bih.
dengan alat takdiriyahnya adalah qara'tu yasna. Nah itu nggak boleh, itu sad, tidak boleh. Tapi kalau yasin yang fasih, lu baca lagi terawih begitu dikeplang pagi lu. Jadi baca yang umum aja kalau kita orang itu, jangan macam-macam, jangan bikin yang neko-neko. Pasir putih udah aliran banyak banget ke semenggah gitu ya. Jadi baca yang umum aja. Tapi kita wajib tahu kalau ada orang baca entar di Mekah, lagi yang baca wal Quran diidghamkan ke wawu ayat sesudahnya wal Quranil Hakim. Ini diidghamkan. Imam siapa itu? Itu Imam Ibnu Amir dan Imam Kisai bacanya wal Quran idgham. Semuanya boleh. Jadi kita jangan terlalu fanatik. Kadang-kadang orang yang galak suka ngatain orang yang kagak becus kan kadang-kadang. Tapi kalau orang yang luas ilmunya, pengetahuannya nggak buru-buru nyalain. Jadi kalau nanti ada orang baca wal Quran, nggak apa-apa. Itu adalah menurut Imam Ibnu Amir dan Imam Kisai. Nah, selebihnya nanti ustadz-ustadz yang bahas tentang masalah cara baca itu bukan ranah kita, karena kita ngajar tafsir Yasin. Yang penting tahu, tahu. Ya, jadi mana sih aus banget kopi enak kali ini ya. Wal Qur'anil Hakim. Setiap yang diawali dengan huruf hijaiyah pasti Allahu a'lamu bimuradi. Memang luar biasa Yasin ini. Wal Qur'anil Hakim, wawunya wawu qasam, Al Qur'anil Hakim, demi Al Qur'an yang penuh hikmah atau yang menghukumi. Ini kita bahas nih Quran ya, kita bahas tentang Al-Qur'an. Setiap sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti sesuatu yang dimuliakan. Kita sumpah demi ibu bapak saya, berarti ibu bapak kita mulia menurut kita. Demi Allah, berarti Allah agung. Maka kita andalkan untuk meyakinkan orang dalam bersumpah. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Apa sih Quran itu? Al-Quran awal mulanya turun itu saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Al-Quran. Lalu kemudian dengan cara berangsur-angsur Al-Quran turun. Itu ditulis oleh ahli tulis kutabil wahyi namanya. Ditulis oleh para penulis di zaman sahabat, di zaman Nabi. Di antara sahabatnya namanya Ubay bin Ka'ab. Ini awal penulisan Quran. Awal penulisan Quran itu ditulis sampai kepada kita yang sekarang kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai kalau Al-Jubra bin Nas sedemikian rapi tersusun. Itu pertama yang nulis adalah Kutabil Wahyi, sekretaris penulis wahyu, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, lalu kemudian Ibnu Umar, lalu kemudian Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu yang nulis. Dulu khot pada saat itu hanya ada nusahnya khot nasakh kufi. Khot pada saat itu nasakh kufi. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Makanya ketika ada HTI ngomong itu bendera, katanya bendera Rasulullah, bullshit, bohong. Yang ngomong gua doang ya bu, dengerin. Tuh. Bohong. Kenapa? Karena di zaman Nabi tulisan baru ada nusahnya nasakh kufi. Tidak ada bendera Islam EPS bola, nggak ada. Cuman panji ada merah, putih waktu perang. Tapi tidak ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena pada saat itu nusahnya beda khotnya. Itu bukan nusakh kufi. Kalau memang Quran yang dia
bendera yang diklaim bendera Islam oleh orang-orang HTI dan oleh orang-orang ISIS dan orang-orang yang lain itu benar itu bendera Islam, maka jelas pada saat itu Quran sudah rapi dong, tertulis ada harokatnya, betul-betul. Buktinya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali sebagai kutabil wahyi, penulis wahyu, ketika menulis tidak ada titiknya, kagak ada gerigi-geriginya, kagak ada. Sin untuk geriginya nggak ada. Ha, ho, dot, to, wo, ha, ho, kan hampir mirip tuh. Ha, ho, mirip betul. Jim, ha, ho, tulisannya mirip betul. Sin, shin, mirip betul. Cuman kasih titik doang. Tuh. Jadi pada saat itu belum ada titiknya. Maka dimungkinkan setelah perkembangan zaman, semakin banyak orang masuk ke dalam Islam, bingung bagaimana nanti generasi selanjutnya di masa tabi'in, di masa tabi'in cara bacanya. Fa'tabalu bisa menjadi faktulu, kan sama tulisannya, fa, alif, qaf, ya kan? Terus cuman beda titik doang, beda titik. Yang tadinya aturan terimalah olehmu sekalian, jadi diartikan bunuhlah oleh kamu sekalian. Nah, dari sini karena kebutuhan yang mendesak, maka diperintahkanlah oleh Sayyidina Ali pada saat jadi khalifah, yaitu terobosan baru yang diperintahkan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, yang pada saat itu di kurun 62, bahkan ada yang mengatakan 69 Hijriah. Beliau bersama sahabat yang namanya Hajjaj ibnu Yusuf sebelum beliau menjadi panglima gitu. Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi sebelum beliau menjadi panglima Marwan ibnu Malik bin Marwan, ini beliau wad'un nakhab alal huruf. Jadi meletakkan titik, nakab itu titik kepada huruf-huruf Al-Quran. Lalu kemudian masih bingung, nggak bisa baca juga, udah dikasih titik. Datang seorang ulama yang namanya Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, itu membuat garis-garis sebagai tanda baca. Kho dikelengkungin sedikit, wawu ditundukin sedikit, dikasih lengkungan, sin digerigiin sedikit. Ini oleh Imam siapa? Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Lalu kemudian udah dikasih titik, udah dilengkungin, haknya dilengkungin, hak jadi begini, kho tetap dikasih titik atas jim, titiknya di tengah, masih bingung bacanya pada satu umat Islam. Lalu kemudian Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini beliaulah membuat terobosan lebih maju lagi, yang tadinya cuman sakelnya cuman tanda, jadi dibentuklah menjadi harokat